Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan keanekaragaman terumbu karang nih. Mata kuliahnya yaitu pengelolaan wilayah pesisir. Kebetulan saya ini membantu dari Bapak Efrieldi. Saya dipintanya yaitu 2 kali pertemuan. Eh, Baik, mahasiswa sekalian. Kita mulai ya dengan mengapa ekosistem terumbu karang itu penting. Itu pertanyaannya. Mengapa ekosistem terumbu karang itu penting? Baik, akan kita lanjutkan. Kalau dilihat dari sumber daya terumbu karang di Indonesia itu memiliki ekonomi itu sekitar 2,6 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Jadi diperkirakan sekitar 2,6 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Atau setara dengan 39 triliun per tahun. Itu per tahunnya. Tetapi ini hanya nilai ya. Nilai terumbu karang. Apa sebab terumbu karang ini banyak yang belum disosialisasikan, belum tersosialisasikan. Apakah itu kepada masyarakat kita, apakah itu kepada masyarakat internasional. Itu pada dasarnya. Jadi mengapa kita hanya melihat nilainya, nilai terumbu karangnya itu sekitar 2,6 miliar dolar tadi. Akan tapi realnya itu tidak demikian, disebabkan oleh ya di samping kita belum pandai ya mengelolanya, yang dikelola hanya beberapa bagian, umpamanya dari sektor perikanan, dan itu pun dengan nanti ya akan kita lihat itu juga melalui yang merusak pada dasarnya. Kita mengetahui bahwa terumbu karang itu sangat subur sekali ya, tetapi lebih banyak kita dalam kondisi merusaknya. Apa sebab? Masyarakat kita keinginannya bagaimana supaya dia cepat kaya ya, maaf, kaya. Bagaimana mengambil ikan yang ada di terumbu karang itu, yaitu dengan diantaranya dibom. Dibom itu akan cepat dia, tetapi dia tidak tahu dampak yang ditimbulkan oleh bom itu. Ikannya juga ya memang akan kita terima dengan senang. Sebab kita hanya tinggal mengambil, tinggal memungut, kemudian tapi dia tidak memperhatikan unsur lainnya. Luas terumbu karang Indonesia itu mencapai 25.000 km persegi atau sekitar sepertiga dari seluruh terumbu karang yang ada di dunia. Sepertiga dia. Begitu kan luasnya. Akan tetapi itu tadi. Dan saat ini lebih banyak dia terumbu karang ini rusak itu disebabkan oleh ya ketidaktahuan kita, di antaranya eh, kepedulian kita ya, kemudian kepedulian pemerintah dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Fungsi ekosistem terumbu karang bagi kepentingan manusia. Yang pertama itu penghasil sumber makanan dengan protein tinggi.
Jadi penghasil sumber makanan dengan protein tinggi ya. Jadi asalnya dari mana? Tentu dari organisme yang ada di terumbu karang. Yaitu banyak sekali organisme yang ada di terumbu karang ya. Mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang paling besar di dunia itu ada. Namanya mulai dari yang kecil umpamanya plankton. Planktonnya dari sisi mana? Umpamanya dari fitoplankton. Itu ada di terumbu karang. Jadi plankton ini nanti bermacam-macam pula kehidupannya. Apakah dia hidup secara mutualisme? Apakah dia hidup sendiri? Apakah dia hidup menumpang ya? Apakah dia bersifat umpamanya karnivor? Apakah dia bersifat omnivor? Apakah dia bersifat herbivor? Umpamanya kita lihat ya, ikan. Ikan itu ya pada dasarnya penghasil sumber makanan dengan protein tinggi. Itu ikan. Ikan apa saja ada di terumbu karang ini. Kita lihat nanti ya nanti saya akan tampilkan. Kemudian penghasil sumber bahan obat-obatan. Penghasil sumber dari obat-obatan. Apakah itu dari hewannya tadi? Apakah itu dari karangnya sendiri? Apakah itu dari gastropod dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Penghasil sumber bahan bangunan, itu jelas ya. Karang ini menghasilkan terumbu dia. Terumbu ini yaitu bisa untuk bahan bangunan. Bahan bangunan juga apakah dia itu dalam bentuk pasir, apakah itu dia sebagai semen juga bisa ya. Jadi macam-macam. Kemudian sumber penghasilan, hasil tangkapan seperti ikan, udang, dan agar-agar, usaha pariwisata seperti menyelam dan memancing. Jadi banyak sebetulnya. Umpamanya dari tangkapan ikan. Jadi sumber penghasilan jadinya. Berbagai macam ikan ya, ada uh, fishing untuk tuna umpamanya. Tuna fishing ya, nah, kemudian uh, barakuda fishing, macam-macam. Kemudian udang. Memang udang pada dasarnya dia hidup di mangrove, akan tetapi dia besarnya ada di terumbu karang. Ada juga dia di antara itu. Kemudian agar-agar. Jadi seluruh agar-agar ya banyak sekali. Kemudian usaha pariwisata. Apa sebab? Terumbu karang itu adalah suatu ekosistem yang sangat indah. Mana yang diceritakan Bro, bagaimana keindahan daripada terumbu karang, yaitu bagaikan surga di alam nyata katanya. Begitu indahnya. Tapi jangan ditanyakan dengan saya ya. Kalau berenang di terumbu karang itu memang agak takut ya. Tapi menurut Brown itu adalah terumbu karang itu bagaikan surga di alam nyata. Jadi kepingan daripada surga itu ada di terumbu karang. Bagaimana keindahan daripada terumbu karang itu? Kalau kita menyelam di terumbu karang itu, airnya yang hangat. Kemudian kalau dengarkan satu persatu organismenya itu dia terdengar alunan suara yang apa namanya suara ikan itu ya. Jadi akan terdengar nanti. Kalau umpamanya kita diam aja gitu ya di terumbu karang itu, akan terdengar itu suara-suara ikan, suara-suara udang dan lain sebagainya. Sementara di terumbu karang sendiri yaitu sangat indah sekali ya. Tapi mengingat saya ini penakut ya, itu juga akan tetapi kalau dengan kawan-kawan itu bisa ya.
Tapi banyak ya, banyak manusia, banyak penyelam ya, dia berani berenang sendiri. Tapi tadi pelindung pantai dari gempuran ombak dan arus. Jadi alangkah banyaknya ya pulau-pulau yang ada di Pasifik sana ya. Umpamanya di Great Barrier Reef itu. Great Barrier Reef pada dasarnya itu adalah dia sebagai terumbu karang sebagai penghalang. Jadi yang sebelah timur daripada Australia itu dia sebagai penghalang pulau Australia itu dari gempuran ombak. Jadi banyak sekali pulau-pulau ya yang seharusnya hancur dia dimakan oleh ombak, tetapi disebabkan adanya terumbu karang ini dia akan menjadi barrier sebagai penghalang dari pulau-pulau yang banyak di bukan hanya di Pasifik akan tetapi di seluruh dunia ya dan lain-lainnya. Itu kita lihat ya pelaku yang merusak terumbu karang. Pemakaian alat-alat tangkapan yang merusak seperti bom, sehingga terjadi penangkapan yang berlebih. Nah ini dia. Di antaranya itu bom. Bom itu memang sesuatu yang sangat mengerikan. Bom itu pada dahulu kalanya itu untuk orang. Masa iya bom untuk orang ya. Jadi dihadapkanlah kepada terumbu karang. Yang ada di terumbu karang itu adalah ada organisme di sana. Jadi melalui bom ini sehingga ikan yang ada di terumbu karang ini akan senang diambil. Jadi tinggal kita mungut aja. Akan tetapi itu yang saya sampaikan di awal tadi, dia tidak melihat daripada lingkungan. Lingkungannya itu terdiri dari terumbu karang, terdiri dari karang. Karang itu membentuk terumbu, terumbu karang itu yang hancur. Jadi bukan hanya terumbu karang yang hancur, tapi eh, karang juga hancur. Apabila karang hancur, otomatis ya terumbu karangnya akan hilang ya. Eh, Menyebabkan terumbu karang hancur dan mati ya. Jadi kalau dia dibom, terumbu karangnya akan mati dan karang itu juga mati, ikannya juga mati, anaknya juga mati, seluruhnya akan mati. Kita berpikir untuk hari esok. Sementara karang itu di dalam pertumbuhannya yaitu ada yang hanya 1 sentimeter kecepatannya per tahun. Kalau 1 sentimeter, umpamanya sekarang sudah sebesar setinggi kita umpamanya. Berarti sudah berapa tahun umurnya. Ini yang harus kita pikirkan ya. Dan memang ada terumbu karang ini yang kecepatan pertumbuhannya ya sampai 18 cm per tahun ya. Akan tetapi kebanyakan yang memiliki tubuh yang dalam bentuk masif itu kecepatan tumbuhnya sangat lamban sekali. Akan tetapi di dalam penggunaan bom ini, dalam hitungan detik karang ini akan mati. Jadi bukan hanya karang yang mati, ikannya juga mati, anaknya juga mati, anak karang juga mati, anak ikan juga mati, anak organisme seluruhnya akan mati. Jadi menunggu berapa tahun kemudian barulah tumbuh alga nantinya. Kemudian dan selanjutnya ya, yang tumbuh itu mungkin akan diikuti oleh karang, tetapi sangat lamban sekali. Ikutan penangkapan ikan yang berlebih. Penangkapan ikan yang berlebih ini juga merusak daripada terumbu karang. Yang kita tangkap itu ikan, akan tetapi yang rusak adalah karang. Di sini adalah pengaruh tidak langsung daripada penangkapan ikan ini yang menyebabkan terumbu karang itu sekarang. Apa sebab? Seandainya kita menangkap ikan yang berlebih, yaitu seluruh ikan ini akan kita tangkap. Akan tetapi akan menyebabkan
karangnya akan mati. Apabila karang ini akan mati, otomatis terumbu karang akan hilang. Apa sebab? Sebabnya karena kalau seandainya karang hilang, otomatis terumbu karang tidak akan ditemukan lagi. Jadi terumbu karang kan pada perkuliahan sebelumnya juga saya sampaikan, terumbu karang itu kuncinya adalah disebabkan oleh karang itu sendiri. Kalau karangnya sudah mati, otomatis terumbu karang akan hilang. Baik, mahasiswa sekalian, jadi apa hubungan antara penangkapan yang berlebih dengan kerusakan ikan? Seandainya kerusakan ikan ini kan banyak tipenya, apakah dia bersifat umpamanya herbivore, carnivore, omnivore. Yang disanksikan seandainya yang herbivore ini yang habis, tentu kalau fishing kita lakukan dengan sangat tinggi sekali, tentu yang herbivore ini akan ikut tertangkap. Kalau herbivornya itu ikut tertangkap, ini akan menyebabkan terumbu karang itu akan hilang dia. Disebabkan oleh kalau umpamanya herbivore ini banyak ditangkap sehingga lingkungan tidak akan seimbang lagi. Jadi justru yang akan menyebabkan di sisi lain ya umpamanya dia juga akan ikut ya menumbuhkan alga. Kalau alga itu tumbuhnya subur, tidak ada yang membatasi, yang sementara sebelumnya itu dibatasi oleh ikan yang bersifat herbivore, akan tetapi ikan ini sudah ditangkap sehingga dia kecepatannya tumbuhnya itu kan tinggi. Itu akan menyebabkan karang rusak sebab dia akan menutupi dari para karang. Karang ini pertumbuhannya tadi saya katakan sampai 1 cm per tahun. Walaupun ada yang 18 cm per tahun. Akan tetapi kalau seandainya dia dalam bentuk bulat atau masif, itu pertumbuhannya sangat lamban sekali. Seandainya dia lambat, otomatis sedangkan alga yang di sampingnya itu dia kan akan tumbuh cepat dia. Kalau cepat dia akan dilindunginya karang. Kalau karang dilindunginya menyebabkan daripada karang ini akan mati dia. Mengapa dia mati? Disebabkan oleh uh, intensitas cahaya yang ada di situ akan diambil oleh alga ini, sehingga tidak cukup lagi cahaya yang dibutuhkan oleh karang. Jadi seandainya umpamanya karang yang umpamanya setinggi ini, kemudian di atasnya ada lagi tumbuh yang lain, apakah sigras, apakah seaweed dan lain-lainnya, menutupi karang-karang ini, sehingga karang ini akan mati dia. Sebab karang ini dia membutuhkan cahaya. Cahaya itu untuk apa? Untuk dia bernapas. Apa yang bernapas? Yang membutuhkan apa nih? Di terumbu karang keduanya. Apakah dia hidup bersimbiosis dia dengan mikroalga yang dikatakan zooxanthella yang ada di dalam karang ini akan mati dia. Umpamanya berkurang deh. Apabila zooxanthella ini berkurang, otomatis kecepatan tumbuhnya akan berkurang juga. Kalau kecepatan tumbuhnya berkurang, tentu alga akan naik lebih tinggi lagi sehingga ya karang akan tertutup oleh alga atau seagrass ya. Pembangunan yang di bawahnya ikutan ikan-ikan yang kecil menjadi sasaran itu tadi. Jadi di dalam penggunaan bom ini akan ikan yang kecil-kecil itu akan terbawa. Kalau ikan yang kecil-kecil juga terbawa, otomatis ya. Kalau ikan yang kecil sudah terbawa, tentu yang besar juga akan hilang. Sebab itu dia memiliki hubungan satu sama lain.
Kemudian pembangunan terlalu dekat dengan garis pantai dan menguruk pantai menjadi lahan untuk pembangunan sehingga terjadi pelumpuran. Jadi eh, pembangunan ini adalah salah satu ya yang menyebabkan terjadinya lumpur ini. Sebab seandainya terlalu dekat dia ke pantai, bagaimanapun ya itu tentu akan terjadi pengurukan daripada pantai ini. Kalau pantainya diuruk, otomatis dia akan dilarikan oleh air ke pantai. Apabila dia lari ke pantai, otomatis ya dia akan menimbulkan sedimen. Sedimen inilah yang menyebabkan eh, berkurangnya daripada karang. Kemudian terumbu karang tertutup sampah, kemudian tumpahan minyak, buangan industri, dan sisa-sisa pestisida dan insektisida untuk pertanian. Jadi terumbu karang ini tertutup oleh sampah sebab kita juga ya tadi di atas saya sampaikan tidak peduli, kurang peduli. Jadi yang kurang peduli siapa? Seluruh masyarakat kita. Apakah kita sendiri? Apakah itu pemerintah? Sedangkan pemerintah saja yang melarang, kadang-kadang dia sendiri juga berubah. Kemudian pelabuhan kapal di sekitar terumbu karang dan perjalan-jalan di atas terumbu karang. Ini banyak kasus ya. Bagaimanapun ya, kita melihat apalagi uh, orang yang baru saja ke laut melihat terumbu karang sehingga dia berdiri di atas karang itu sendiri sehingga karang-karang ini menjadi patah sementara umpamanya patahnya ya kecil-kecil akan tetapi dia akan rusak ya sebab nah itu tadi mengingat kecepatan tumbuhnya hanya secuil ya akan tetapi kita berdiri di atas seharusnya tidak boleh kita berdiri di atas karang ini. Tetapi kalau berada di dalam air, ini yang sulit. Sebab kita di dalam air, ya apapun yang dibawa diinjaknya. Makanya seandainya kita menjadi pemandu wisata, itu diberitahukan jangan sampai mereka berenang di daerah terumbu karang. Kalau umpamanya dia berenang, umpamanya menggunakan snorkel, snorkeling, akan tapi dia harus berenang terus. Sehingga seandainya dia mau berdiri, jangan di terumbu karang. Apa sebab? Karang ini akan terinjak oleh mereka. Kalau dia terinjak, bagaimanapun bentuknya, karang itu akan patah dia. Apabila dia patah, otomatis dia akan bisa dari koloninya. Koloninya kalau seandainya dia tidak bisa, otomatis ya dia akan bolak-balik oleh arus sehingga dia akan pergi ke tepi pantai. Tepi pantai dia akan mati. Kalau dia mati, ya itulah tadi muncul daripada skeletonnya yang membentuk pasir tadi. Oke. Berlabuhnya kapal di sekitar terumbu karang dan berjalan di atas karang. Nah, jadi kapal ini jadi masalah. Ya, jadi di mana-mana di Indonesia terumbu karang ini dijadikan tempat berlindung. Tapi dia berlindung di dekat terumbu karang, di belakangnya dia takut dengan ombak, dia berlindung belakangnya. Akan tetapi jangkarnya dijatuhkan di karang. Nah, ini jadi masalah. Seharusnya jangan di karang, sebab dia akan mematahkan karang itu sendiri. Kemudian pengerusakan hutan dan pohon bawang di sepanjang aliran sungai yang menyebabkan pelumpuran. Ini lumpur ini jadi masalah juga sebab sedimentasi akan ujung-ujungnya nanti menjadi lumpur. Lumpur ini dampak langsungnya dia akan menutupi daripada karang. Jadi karang ini akan tertutup oleh lumpur ini. Memang bisa karang ini menggeser ya, daripada lumpur-lumpur ini akan tetapi dia